Diskusi Zombie Abadi 741. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Berbicara tentang pintu aula diskusi, pintu itu memiliki asal-usul yang cukup bagus. Pintu itu diciptakan oleh pendiri aliansi zombie Dataran Utara. Nama pendahulu ini sudah hilang dalam sejarah, tetapi metodenya sungguh luar biasa. Pintu itu dipenuhi dengan segala macam tanda Dao. Beberapa orang menduga bahwa Gu abadi yang dapat dikonsumsi digunakan di sana. Hanya zombie abadi di dataran utara yang dapat dikenali oleh pintu itu, dan akan mampu mendorongnya terbuka. Jika bukan seseorang yang naik ke Gu abadi di dataran utara, dunia bukaan abadi mereka akan memiliki kilangit dan bumi dari wilayah lain. Begitu tangan mereka diletakkan di atasnya, mereka akan ditolak. Jika seseorang adalah Gu abadi dataran utara, tetapi bukan zombie abadi, pintu ini akan lebih berat dari gunung, mereka tidak akan mampu mendorongnya sama sekali. Meskipun Fang Yuan tidak lahir di dataran utara, setelah mencapai dataran utara, ia telah beradaptasi dengan lingkungan dan telah naik ke seorang abadi di dataran utara, sehingga pintu ini sama sekali tidak menghalanginya. Kota raksasa aliran gelap telah berkembang berkali-kali sepanjang sejarah, tetapi pintu ini sengaja dipertahankan. Para anggota aliansi zombie dataran utara sangat yakin dengan pintu ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Huang Kuan-weng, tatapan mereka ke arah Fang Yuan menjadi lebih lembut. Yin Liu Gong mengangguk, Huang Kuan-weng benar, kalian berdua, duduklah, kalian tepat waktu untuk rapat. Selain itu, berikan pujian kepada Gu Ye, dia merekomendasikan anggota baru, menurut aturan, dia harus diberi 300 poin kontribusi. Fang Yuan tahu bahwa merekomendasikan anggota baru memiliki manfaat, tetapi setelah mendengar ini, dia segera mengalihkan pandangannya ke Gu Ye di sampingnya. Gu Ye merasa malu ketika dia ditatap, seperti dia telah mengambil keuntungan besar. Dia menarik lengan Fang Yuan, kemarilah, saudara Sa, duduklah di sampingku. Semua orang melihat ini dan merasakan kesan yang lebih dalam tentang ketidaktahuan Fang Yuan. Di aula diskusi, para zombie abadi duduk hampir melingkar. Hanya arah yang mengarah ke pintu aula diskusi yang dibiarkan kosong, membentuk jalur bagi mereka untuk masuk dan keluar, arah lainnya dipenuhi dengan kursi. Kursi-kursi ini tidak dalam satu baris, dari atas ke bawah, ada 3 baris. Baris terendah adalah untuk zombie abadi tingkat 6, ada jumlah orang terbanyak di baris ini. Baris tengah adalah untuk zombie abadi tingkat 7, hanya sedikit yang hadir. Baris tertinggi kosong, itu untuk zombie abadi tingkat 8. Gu Ye menyeret Fang Yuan dengan sangat antusias ke kursinya. Kursinya tidak kosong, ada surat wasiat di sana, penampilan surat wasiat itu sangat mirip dengan Gu Ye. Gu Ye melambaikan tangannya dan surat wasiat itu memasuki pikirannya, dia segera meminta Fang Yuan untuk duduk. Pertemuan tidak selalu dihadiri secara langsung, jika kami sibuk, kami akan menggunakan surat wasiat untuk berpartisipasi sebagai pengganti tubuh utama kami. Saudara Sa, apakah Anda memiliki cacing Gu jalur kebijaksanaan? Jika tidak, saya akan memberikannya kepada Anda. Gu Ye berkata dengan suara rendah. Tentu saja saya punya. Fang Yuan menjawab. Dia menyatakan ketidaktahuannya terkait dengan aliansi zombie, tetapi dia tidak ingin semua orang berpikir bahwa dia adalah seorang pemula. Efek cacing Gu jalur kebijaksanaan adalah pengetahuan umum di antara para dewa Gu, dia harus mengetahuinya. Fang Yuan menjawab sambil duduk di sebelah kiri Gu Ye. 2 kursi di samping Gu Ye kosong. Ada begitu banyak kursi, sebagian besar zombie abadi duduk berjauhan. Meskipun ada lebih dari 20 dari mereka, sebagian besar adalah surat wasiat, hanya sejumlah kecil yang hadir secara langsung. Melihat Fang Yuan dan Gu Ye telah duduk, Yin Liu Gong terbatuk, baiklah, sekarang kita akan memulai pertemuan. Pertama, kita akan membicarakan hal-hal penting. Mengatakan ini, dia menunjuk ke meja. Sebuah gambar ditunjukkan, sebuah sosok bulat muncul dari tengah, berubah menjadi gunung berapi. Gunung berapi ini cukup aneh, pendek seperti labu. Berguncang hebat, memuntahkan lava sesekali. Di atas gunung berapi, asap tebal bergemuruh, hampir membentuk awan gelap dan menghalangi sinar matahari. Tungku api telah meletus, saya yakin semua orang tahu ini. Ini adalah urusan yang merepotkan, kita harus menyelesaikan ini dengan menekannya sesegera mungkin. Semakin lama berlarut-larut, semakin sulit untuk ditangani. Penilaian awal kami adalah, jika ada yang berhasil menekan tungku api, mereka akan mendapatkan 1000 poin kontribusi aliansi zombie. Kata Yin Liu Gong.
Zombie abadi mulai berbicara satu sama lain dengan lembut. Gu Ye memperkenalkan Fang Yuan, tungku api ini adalah tempat yang bagus untuk pemurnian Gu, khususnya untuk memurnikan cacing Gu jalur api. Dalam sejarah aliansi zombie, pernah ada seorang zombie abadi jalur pemurnian yang memurnikan Gu abadi di tungku api. Namun, selama beberapa ratus tahun terakhir, kita belum melihat seorang pun guru besar jalur pemurnian di aliansi zombie. Tungku api itu terlupakan, paling-paling pemimpinnya hanya menggunakannya beberapa kali, karena tidak digunakan, juga tidak dirawat, sehingga meletus lebih teratur. Fang Yuan mengangguk. Gu Ye melanjutkan, tungku api itu sangat panas, terutama area inti bagian dalam, seperti lautan api. Sering kali ketika masalah terjadi, zombie abadi jalur api akan pergi. Namun, zombie abadi jalur api harus memiliki latar belakang jalur pemurnian. Mereka harus melestarikan atau bahkan memperbaiki formasi Gu yang telah disiapkan, jika tidak, penekanan yang kuat akan menghancurkannya, mereka mungkin tidak melakukan apapun. Jika misinya gagal, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan apapun, mereka bahkan mungkin akan rugi. Fang Yuan secara mental memahami hal ini dengan jelas. Mereka harus memiliki kultivasi jalur api dan memiliki pencapaian jalur pemurnian, ini mengakibatkan sangat sedikit orang yang memenuhi syarat. Tidak heran mereka yang ada di aula hanya membahasnya sebentar sebelum terdiam, mengalihkan pandangan mereka ke arah wasiat tertentu di aula. Yin Liu Gong memecah keheningan, dia melihat wasiat itu, berkata, di masa lalu, pemimpin pergi untuk menekannya secara pribadi, tetapi sekarang pemimpin itu ada di Laut Timur, di dalam aliansi zombie kita, Anda adalah orang yang paling cocok, pengrajin Huode. Huode, bagaimana menurutmu? Surat wasiat merah ini memikirkannya sebelum berkata, tingkat kultivasiku terlalu rendah, sangat sulit untuk menekan tungku api. Tetapi jika semua orang setuju, aku tidak akan menolaknya. Kecuali bahwa 1000 poin kontribusi terlalu rendah. Yin Liu Gong mengangguk, 1000 poin kontribusi hanyalah perkiraan awal, dalam hal itu, kita akan menaikkannya menjadi 1200, apakah Anda bersedia menerimanya? Saya bersedia, surat wasiat Huode berkata. Bagus, sekarang, ke masalah kedua. Yin Liu Gong tidak berlama-lama, ia mengganti topik pembicaraan, seekor gurita yaksa telah muncul di palung bumi, ia sedang membuat kekacauan. Ia benar-benar memengaruhi ekstraksi minyak hitam kita. Beberapa waktu lalu, Dr. Yin Xuan dan Tuan Tanah Leiyu terluka oleh binatang buas purba ini. Jika kau dapat mengusir binatang buas ini, kau akan mendapatkan 1000 poin kontribusi. Jika kau dapat membunuh binatang buas ini, kau akan diberikan 2000 poin kontribusi. Fang Yuan mendengar ini dan jantungnya berdebar kencang. Harta karun yang ingin diambilnya berada jauh di dalam palung bumi, dan dijaga oleh sekelompok gurita yaksa. Harta karun inilah yang menjadi alasan mengapa ia bergabung dengan aliansi zombie dataran utara sekarang. Di area melingkar, citra gunung berapi berubah, ia menjadi monster gurita, berkeliaran di palung bumi. Sejumlah besar tentakel bergerak-gerak, menyebabkan gelombang di minyak hitam pekat. Melihat ini, ruang diskusi menjadi jauh lebih sunyi. Tidak mudah untuk berhadapan dengan binatang buas purba. Binatang buas kuno yang terpencil tidak hanya memiliki kekuatan tempur Gu Immortal peringkat 7, zombie abadi itu sendiri lebih rendah daripada Gu Immortal biasa, mereka memiliki banyak hal untuk dikhawatirkan. Pertarungan yang intens mengandung risiko besar. Jika mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu, mereka akan kembali dengan kerugian besar. Bahkan jika mereka menang, mereka perlu mempertimbangkannya dengan kondisi mereka sebelum bertarung. Memenangkan pertempuran, tetapi kalah dalam hal keuntungan, mereka mungkin juga tidak bertarung. Semua zombie abadi di sini cerdik. Melihat tidak ada jawaban, Yin Liu Gong menoleh ke arah Komandan Naga Yecha di sampingnya. Komandan Naga, gurita yaksa ini cocok dengan bisnismu, mengapa kamu tidak mengambil tugas ini? Namun, Komandan Naga Yecha menggelengkan kepalanya, menolak di tempat, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku menerima undangan Qin Bai Sheng dan telah berencana untuk menghadiri pelelangan. Ada beberapa barang dalam pelelangan yang telah kucari selama bertahun-tahun. Sekarang adalah waktu yang krusial, aku tidak bisa mengambil risiko. Namun, aku bersedia memberikan 600 poin kontribusi tambahan untuk misi ini. Begitu dia mengatakan itu, banyak mata zombie abadi peringkat 6 berbinar. Membunuh gurita yaksa ini bukanlah hal yang mudah bagi zombie abadi peringkat 6. Namun, untuk memaksanya mundur,
tidak akan sulit bagi beberapa zombie abadi peringkat 6 yang bekerja sama. Namun, misi ini hanya memberikan 1000 poin kontribusi sebelumnya, ketika dibagi di antara mereka, itu terlalu sedikit. Sekarang Komandan Naga Yecha mengeluarkan 600 poin kontribusi sendiri, beberapa orang tergerak. Bertarung dengan binatang buas kuno yang terpencil tidak diragukan lagi berisiko, tetapi selama manfaatnya cukup, risiko bukanlah halangan. Segera, 3 kelompok orang menyatakan bahwa mereka dapat menerima misi ini. 2 kelompok pertama adalah aliansi zombie abadi tingkat 6. Kelompok ketiga adalah satu zombie abadi tingkat 7. Setelah beberapa negosiasi, misi ini diambil oleh zombie abadi tingkat 7. Melihat bahwa misi yang merepotkan ini diambil oleh seseorang, Yin Liugong menghela napas lega dalam hati. Berikutnya adalah misi terakhir, yang melibatkan perahu Dewa Iblis Merah. Perahu Dewa Iblis Merah. Tatapan Fang Yuan berbinar, ia segera teringat pada perahu terbang yang megah dan besar yang menyerbu dengan bebas di medan perang selama Perang Kacau 5 wilayah. Gu Ye di sampingnya menjelaskan dengan lembut, kau baru saja bergabung dengan aliansi zombie, wajar saja jika kau tidak tahu. Perahu Dewa Iblis Merah adalah rumah Gu abadi yang terkenal dalam sejarah, perahu ini sangat kuat. Sebelumnya, seorang kultivator tunggal dataran utara secara kebetulan memperoleh seluruh resep untuk perahu Dewa Iblis Merah, tetapi karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikannya, ia mencoba menjualnya di mana-mana. Pemimpin mencoba membeli resep perahu ini, membayar harga yang sangat mahal dan membeli sekitar setengah dari resep ini. Fang Yuan berpikir, pemimpin aliansi zombie dataran utara ini memiliki ambisi yang cukup besar. Rumah Gu abadi lebih lengkap daripada jurus pembunuh abadi, mereka adalah simbol kekuatan super. Pada dasarnya, setiap kekuatan super memiliki rumah Gu abadi. Pemimpin aliansi zombie dataran utara ingin mendapatkan rumah Gu abadi, itu jelas merupakan niat untuk mengangkat cabang ini ke tingkat kekuatan super. Kami menemui beberapa masalah. Yin Liugong berkata dengan nada rendah, Gu Immortal yang menjual resep perahu dewa telah melanggar perjanjian dan tidak ingin berurusan dengan kita lagi. Dia ingin menjual resep perahu dewa iblis merah dan resep inti Gu Immortal dalam pelelangan dengan harga yang bagus. Bagaimana aliansi zombie akan menangani masalah ini? Para zombie abadi mulai berdiskusi lagi. Lelang lagi. Akhir-akhir ini, saya telah diperas berkali-kali, semua karena pelelangan ini. Seorang zombie abadi penuh dengan keluhan, tetapi itu bukan Gu Ye. Gu Immortal ini cukup berani, hanya seorang kultivator tunggal tetapi benar-benar melanggar perjanjian dengan aliansi zombie kita. Bunuh dia, kita harus membunuhnya, jika berita itu menyebar, semua wajah aliansi zombie kita akan hilang. Meskipun aliansi zombie lebih lemah dari kekuatan super, para kultivator tunggal tidak memiliki tempat untuk menggertak kita. Para zombie abadi berteriak, sebagian besar ingin bertarung. Fang Yuan mengangguk diam-diam, meskipun zombie abadi memiliki banyak hal yang harus dikhawatirkan, ketika manfaat besar terlibat, mereka masih berani untuk bertarung. Namun dia tidak berpihak pada Zombie Alliance, karena di kehidupan sebelumnya, kekuatan yang mengendalikan Red Fiend Divine Bot bukanlah mereka kultivator tunggal yang menjual resep lengkap perahu Dewa Iblis Merah hanya peringkat 6 tanpa latar belakang apapun. Akhirnya, aliansi zombie memutuskan untuk mengirim satu zombie abadi peringkat 7 dan 2 zombie abadi peringkat 6 untuk mencari orang ini, demi menjaga reputasi aliansi zombie. Tentu saja, alasan terpenting adalah untuk mendapatkan resep lengkap perahu Dewa Iblis Merah. Namun sebenarnya, aliansi zombie telah mendapatkan sebagian besarnya, hanya beberapa resep inti Gu abadi yang tersisa dan metode rahasia tentang cara mengoordinasikan cacing Gu yang tersisa. Tungku api, parit bumi, perahu Dewa Iblis Merah. Setelah ketiga masalah ini diselesaikan, suasana di aula diskusi menjadi santai. Yin Liugong melanjutkan, menunjuk ke meja, selanjutnya, kita akan membicarakan masalah lain. Jarinya mengetuk meja, mengeluarkan suara mendengung. Para zombie abadi melihat ke ruang yang sebelumnya kosong, saat gambar itu berubah lagi, berubah menjadi 4 pilar besar. Di setiap pilar, ada baris kata-kata yang bergerak-gerak. Apakah masih ada misi yang belum dilaporkan oleh semua orang? Kata Yin Liugong. Semua orang melihat sekeliling, tidak ada yang berdiri. Misi dapat diserahkan kapan saja, mereka tidak perlu menunggu sampai rapat. Gu Ye tidak ingin melakukan misi menjaga kayu tanah tua, tetapi batas waktunya belum habis, menyerahkan misi lebih awal akan menyebabkan sebagian poin kontribusinya dikurangi. Baiklah,
Sekarang kalian dapat mengajukan permintaan kalian sendiri. Kata Yin Liu Gong. Begitu dia mengatakan itu, seluruh ruang diskusi menjadi panas. Suara saling tumpang tindih, mereka berbicara tentang resep Gu untuk penyempurnaan Gu, mengumpulkan bahan-bahan tertentu, menilai cacing Gu tertentu, mendapatkan informasi tentang hal-hal tertentu, segala macam permintaan diajukan, dengan konten yang bervariasi. Fang Yuan juga berbicara, dia ingin meminta metode untuk menyingkirkan status zombie abadinya, metode yang dapat menghidupkannya kembali. Ini menyebabkan banyak tawa di sekitarnya. Saudara Sa, kamu belum membuat sumpah, kamu belum memiliki token aliansi zombie, tanpa poin kontribusi, bagaimana kamu dapat mengajukan misi? Gu Ye mengingatkannya, jadi begitulah. Fang Yuan mengerutkan kening. Jangan cemas, setelah rapat berakhir, aku akan membawamu untuk mendapatkan token identitas barumu. Token ini dapat mencatat semua kontribusi yang telah kamu lakukan untuk aliansi. Selain itu, permintaanmu adalah permintaan kita semua, para zombie abadi, kamu tidak perlu membelinya secara khusus. Lihatlah beberapa misi di bagian atas. Gu Ye menunjuk ke gambar yang selalu berubah. Tatapan Fang Yuan berbalik, dan dia melihat bahwa di bagian atas papan misi, ada beberapa misi, salah satunya memiliki font yang jauh lebih besar daripada lainnya. Menjual hasil penelitian tentang cara menghilangkan status zombie dan mendapatkan kembali kehidupan melalui kerja keras selama beberapa generasi di aliansi zombie. Fang Yuan membacanya, ada harga yang tertera di sana, tetapi bahkan hasil penelitian terkecil pun membutuhkan 20 poin kontribusi. Gu Ye sangat familiar dengan informasi ini. Sebenarnya, setiap zombie abadi sangat familiar dengan detail misi ini. Apa alasan sebagian besar zombie abadi bergabung dengan aliansi zombie? Bukankah untuk menemukan metode untuk menghilangkan status zombie abadi mereka dan menghidupkan kembali diri mereka sendiri? Alasan dibentuknya aliansi zombie juga untuk meneliti cara menghidupkan kembali zombie abadi. Saudara Gu, apakah ada zombie abadi di aliansi zombie yang hidup kembali karena temuan penelitian ini? Fang Yuan bertanya lagi. Menurut rumor, tampaknya ada kasus seperti itu. Gu Ye berkata dengan nada tidak yakin. Sepertinya begitu. Fang Yuan mengerutkan kening. Kamu harus tahu, banyak temuan penelitian di sini dihargai 1000 poin kontribusi atau lebih untuk menukarnya. Setelah kamu bergabung dengan aliansi, kamu harus menandatangani perjanjian dan tidak akan diizinkan untuk menjual temuan penelitian ini sendiri. Gu Ye tertawa getir saat berkata. Dia melihat Fang Yuan mengerutkan kening lebih dalam, menyatakan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, setidaknya aku dapat menjamin bahwa temuan ini tidak palsu. Aku pernah menukar salah satunya sebelumnya, itu sangat berguna. Jika kamu dapat memperoleh temuan ini, kamu akan dapat melangkah di atas fondasi para pendahulu ini, kamu akan menghemat banyak tenaga. Fang Yuan mengangguk. Zombie Alliance adalah organisasi yang menanggapi mentalitas para anggotanya. Dengan menggunakan temuan penelitian sebagai umpan untuk membuat para anggotanya tetap bekerja, hampir tidak ada zombie abadi yang dapat menjauh. Bahkan jika zombie abadi menukar banyak temuan, selama mereka belum bangkit kembali, mereka masih perlu bekerja untuk Zombie Alliance. Hal yang paling menakjubkan adalah Zombie Alliance menyimpan sedikit harapan bagi para zombie abadi, bahkan jika temuan penelitian ini tidak berhasil, mungkin temuan berikutnya dapat membantu mereka untuk bangkit kembali. Fang Yuan tidak perlu merenungkannya untuk mengetahui bahwa harganya akan sangat tinggi, mereka harus menggunakan sejumlah besar poin kontribusi untuk menukar sebagian besar temuan penelitian. Tapi untungnya, warisan di Earth Trance ditinggalkan oleh seorang ahli zombie abadi yang hebat. Ada juga temuan penelitian di dalamnya untuk kelahiran kembali zombie abadi. Dalam kehidupanku sebelumnya, karena zombie abadi Northern Plains memperoleh ini, kekuatan pertempuran mereka melonjak dengan cepat. Faktanya, untuk jangka waktu tertentu, Northern Plains Zombie Alliance menutup diri dari wilayah lainnya, bahkan lebih kuat daripada cabang utama, Aliansi Zombie Laut Timur. Alasan mengapa Fang Yuan memasuki aliansi zombie dataran utara adalah untuk mendapatkan warisan itu. Fang Yuan tidak begitu tertarik untuk bekerja keras seperti biasa dan mengumpulkan poin kontribusi secara perlahan untuk ditukar dengan temuan penelitian di aliansi zombie. Bagaimanapun, waktu dan tenaga yang dikeluarkan terlalu banyak. Setelah beberapa saat, ruang diskusi menjadi sunyi lagi. Semua zombie abadi telah memasang misi mereka dan menyatakan poin kontribusi untuk mereka. Pandangan semua orang tertuju pada gambar di depan mereka, beberapa melihat sekeliling sementara yang lain berpikir.
Yin Liu Gong terus mengarahkan pertemuan, sekarang kita akan mengeluarkan misi. Lakukan satu persatu, jangan berisik. Pertama, ini adalah misi memberi makan kilin setengah bulan binatang buas kuno di aliansi zombie. Petik 2. Aku akan melakukannya. Aku akan mengambil misi ini. Aku ingin bersaing untuk misi ini. Saat Yin Liu Gong berbicara, beberapa zombie abadi menanggapi, berjuang untuk misi ini. Gu Ye menjelaskan kepada Fang Yuan dengan lembut, kilin setengah bulan adalah binatang buas kuno yang terpencil, tidak mudah untuk diberi makan. Namun, masa kehamilannya akan segera berakhir, ia akan segera melahirkan kilin setengah bulan. Kilin muda ini lahir sebagai binatang buas kuno yang terpencil. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka akan berkembang menjadi kilin setengah bulan binatang buas kuno yang terpencil. Banyak anggota aliansi zombie mencoba memanfaatkan ini. Mereka ingin dekat dengan kilin muda untuk mendapatkan keuntungan, menjadikannya milik mereka, dan membangun hubungan yang kuat di antara mereka sebelum membayar poin kontribusi. Jadi begitulah, Fang Yuan mengerti, jadi ini alasannya. Tidak heran begitu banyak orang memperebutkan misi, lagi pula, kilin setengah bulan akan tumbuh menjadi binatang buas kuno yang terpencil setelah dewasa, ia memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Dewa Gu peringkat 7. Bahkan Fang Yuan sedikit tergerak. Namun, ia hanya tergerak, ia baru saja tiba dan memiliki motif rahasia. Bertarung secara membabi buta sekarang akan menarik permusuhan dan perhatian yang tidak perlu, itu tidak baik untuknya. Mengenai pemberian makan kilin bulan sabit, semua orang memperebutkannya dengan sengit. Akhirnya, Yin Liu Gong menurunkan poin kontribusi misi ini menjadi 300, sebelum beberapa orang menyerah dan satu-satunya pemenang muncul. Memberi makan kilin bulan sabit bukanlah tugas yang mudah. Terkadang, ketika kilin memiliki temperamen yang buruk, zombie abadi peringkat 6 biasa tidak dapat mengatasinya, mereka bahkan mungkin terluka. Yang terpenting, ketika kilin hamil, ia akan merasakan sakit yang hebat, ia akan merusak lingkungan sekitar untuk mengalihkan perhatiannya. Ini adalah proses yang berbahaya, hanya 300 poin kontribusi membuat banyak zombie abadi mundur. Dan bahkan jika kilin setengah bulan lahir, zombie abadi yang memberinya makan hanya akan menjadi yang pertama menjalin hubungan. Ini hanya permulaan, ketika mereka benar-benar bersaing untuk mendapatkannya nanti, mereka masih perlu menawar harga yang tinggi. Setelah misi memberi makan kilin setengah bulan, ada misi untuk mengumpulkan jamur Rui. Area pengumpulan jamur Rui berada di antara aliansi zombie dan suku Liu. Setiap tahun, ketika jamur Rui matang, kedua kekuatan itu akan memisahkan mereka. Tetapi karena kekuatan suku Liu lebih besar, mereka akan memanfaatkan kita. Kesulitan misi ini ada pada titik itu, zombie abadi dengan tingkat kultivasi yang tinggi diperlukan untuk bertahan, tetapi mereka tidak boleh terlalu sombong. Gu Ye menjelaskan, dengan Gu Ye di sampingnya, itu jauh lebih mudah bagi Fang Yuan. Misi ini juga cukup populer, jatuh ke tangan Nenek Yuan. Wanita tua zombie abadi ini tidak hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dia juga berhubungan dekat dengan suku Liu. Dengan kehadirannya, suku Liu tidak akan bertindak berlebihan. Berikutnya adalah permintaan dari suku Yao yang memiliki kekuatan super. Mereka ingin kita menyediakan zombie abadi lain untuk Yao Huang guna melakukan penelitian, untuk meningkatkan Gu abadi penyembuhnya. Imbalan, untuk permintaan ini cukup besar, kata Yin Liu Gong. Melihat misi ini, sebagian besar zombie abadi menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan di wajah mereka. Membiarkan orang lain meneliti mereka, itu cukup menyakitkan bagi harga diri seseorang, mereka akan kehilangan muka. Namun di sisi lain, peneliti itu adalah Yao Huang, salah satu dari 5 dewa Gu peringkat 8 di dataran utara. Selain itu, imbalan untuk misi ini benar-benar menguntungkan. Semua orang melihat sekeliling, mereka tidak berbicara. Yin Liu Gong mengharapkan pemandangan ini, dia tersenyum tipis saat melihat Fang Yuan, aku ingin tahu apakah Sa Huang tertarik dengan misi ini. Fang Yuan segera menggelengkan kepalanya, tersenyum paksa, aku tidak tertarik. Dia memiliki terlalu banyak rahasia, hanya 2 lubang saja tidak dapat dengan mudah terungkap. Yin Liu Gong mengangguk, tidak lagi mendesaknya. Namun, selain menyelidiki kepribadian dan latar belakang Fang Yuan, niatnya adalah untuk membujuk beberapa zombie abadi lainnya agar bergerak. Seperti yang diharapkannya, tak lama kemudian, beberapa zombie abadi angkat bicara, ingin menerima misi ini. Beberapa orang ini bersaing, tetapi suara mereka tidak keras,
mereka berbicara pelan dengan wajah tanpa ekspresi, lagi pula, digunakan sebagai bahan penelitian sangat merusak reputasi seseorang. Guye berada di samping Fang Yuan, menjelaskan hal ini kepadanya. Fang Yuan tahu situasi zombie abadi ini, mereka adalah zombie abadi tingkat bawah, karena mereka terjebak antara reputasi dan keuntungan, mereka memilih yang terakhir. Misi-misi berikut ini memiliki berbagai aspek yang berbeda, ada banyak sekali misi yang berbeda. Ada misi yang meminta suku Yuan yang memiliki kekuatan super untuk mengembalikan Gu abadi. Saat itu, pemimpin aliansi zombie telah meminjamkan Gu abadi kepada suku Yuan. Sebelum pemimpin tersebut pergi ke Laut Timur, ia memerintahkan mereka untuk mendesak suku Yuan agar mengembalikan Gu abadi. Namun, suku Yuan telah lama melewati masa peminjaman, tetapi mereka menolak untuk mengembalikannya. Aliansi zombie akan mengirim anggota ke sana setiap tahun untuk memintanya, tetapi mereka selalu berakhir dengan kegagalan. Suku Yuan tidak hanya mencari alasan untuk diri mereka sendiri, mereka bahkan mengusir anggota aliansi zombie dengan menggunakan kekerasan ketika situasi meningkat. Awalnya, tidak ada zombie abadi yang ingin mengambil misi ini. Yin Liu Gong harus meningkatkan poin kontribusi dan akhirnya diterima oleh seseorang. Ada juga permintaan untuk membeli tanah kaca dan tanah berlian, misi untuk menangkap kelompok binatang buas atau mengumpulkan jiwa. Misi terakhir terkait dengan Fang Yuan, itu datang dari perilisan yang mencari jiwa di mana-mana untuk produksi Gu isi perut, ia bahkan pergi ke aliansi zombie. Misi yang paling populer adalah memasuki palung bumi yang dalam dan mengumpulkan minyak hitam. Minyak hitam sangat membantu para zombie abadi. Menyebarkan minyak hitam di lubang kematian dapat memperlambat laju disintegrasi tanah yang diberkati. Di dunia luar, atau bagi para dewa Gu lainnya, minyak hitam merupakan bahan penyempurnaan Gu yang sangat berguna dan digunakan secara luas, dan memiliki pasar yang besar. Minyak hitam dari palung bumi merupakan barang dagangan terpenting di aliansi zombie. Hal itu mirip dengan penjualan isi perut Gu untuk Fang Yuan. Namun, skala perdagangan minyak hitam jauh lebih besar daripada perdagangan isi perut Gu. Setiap kali para zombie abadi masuk jauh ke dalam palung bumi untuk mengekstrak minyak hitam, selain menyerahkan jumlah yang dibutuhkan oleh misi, mereka akan menyimpan sisanya untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, keuntungan dari misi ini diakui secara publik sebagai salah satu yang terbaik bagi para zombie abadi. Akibatnya, hampir semua orang berjuang untuk misi ini. Fang Yuan juga ingin bersaing untuk mendapatkannya. Jika dia dapat memasuki palung bumi melalui ini dan diam-diam mengambil warisan itu akan ideal. Namun, sangat disayangkan bahwa dia baru saja tiba, dia belum memiliki token aliansi zombie, tidaklah bijaksana atau realistis untuk memperjuangkannya secara membabi buta. Terlebih lagi, misi ini juga memiliki batas waktu. Fang Yuan sedang sibuk dengan pelelangan dan konvensi jalur pemurnian, dia tidak punya waktu untuk menangani misi ini. Akhirnya, misi ini diambil oleh 3 zombie abadi. Dengan memenangkan 3 tempat pada misi ini, ketiga pemenang ini tidak hanya tidak akan mendapatkan poin kontribusi sebagai hadiah, mereka bahkan harus membayar beberapa ratus poin kontribusi kepada aliansi zombie. Dari sini, orang bisa melihat betapa menguntungkannya ekstraksi minyak hitam itu sendiri berharga. Tetapi karena dapat menunda penyusutan tanah yang diberkati, nilainya lebih tinggi bagi para zombie abadi. Fang Yuan merenung dalam hati, dia juga menginginkan minyak hitam. Tanah yang diberkatinya terus-menerus hancur dan banyak ruang di dalamnya telah hilang. Minyak hitam juga berguna baginya. Namun, dia harus melewati aliansi zombie untuk mendapatkan minyak hitam ini. Markas besar aliansi zombie Dataran Utara, kota raksasa aliran gelap, terletak di atas pintu masuk palung bumi dan mereka menggunakan sebagian besar kekuatan aliansi untuk menjaga pintu masuk ini. Aliansi zombie mengirimkan minyak hitam dalam jumlah besar setiap tahun, tetapi mereka memiliki jumlah tetap yang dijual untuk ini. Ada sedikit barang tetapi permintaannya tinggi, itu benar-benar pasar penjual seperti bisnis Gu yang nyali, jadi Fang Yuan tidak bisa ikut campur dalam aspek ini. Dia telah bersekutu dengan Perilisan dan Halo Lan, tetapi kekuatan mereka terlalu kecil dan tidak dapat menandingi kekuatan super. Jadi aku harus bergerak dari dalam aliansi zombie, menerima tugas ini adalah salah satu caranya. Fang Yuan mengukir misi mengumpulkan minyak hitam di benaknya. Konferensi berlanjut. Ruang konferensi memiliki pencahayaan redup, bahkan jika sebagian besar dari lebih dari 20 zombie abadi telah berpartisipasi dengan keinginan mereka, itu masih tampak gelap dan suram.
Seluruh konferensi berlangsung selama hampir 1 hari dan 1 malam. Fang Yuan berpartisipasi dalam seluruh proses, secara kasar memahami posisi aliansi zombie di dataran utara. Secara kasar, posisi aliansi zombie di dataran utara hanya sedikit lebih rendah dari pasukan super. Namun dari misi tersebut, orang dapat melihat pasukan super jalur lurus dengan jelas sepakat diam-diam untuk menekan aliansi zombie. Aliansi zombie memiliki hubungan yang jauh lebih kooperatif dengan Gu Abadi Jalur Iblis, terutama dengan tanah terberkati gunung bersalju, markas besar Jalur Iblis di dataran utara. Aliansi zombie dapat dianggap sebagai kekuatan yang saleh dan iblis. Posisi ini terkait dengan para petinggi. Para petinggi aliansi zombie semuanya adalah zombie abadi. Hampir tidak ada zombie abadi yang tidak ingin mendapatkan kembali status hidup mereka. Para zombie abadi ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai macam identitas ketika mereka masih hidup, dan setelah kematian, mereka berkumpul untuk tujuan yang sama. Selama itu terkait dengan tujuan kebangkitan, Zombie Alliance akan tertarik dan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Ini melanggar banyak kepentingan jalur kebenaran, dan banyak metode yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka di jalur kebenaran. Zombie Alliance juga sering digunakan. Ini mengarah pada karakteristik lain dari Zombie Alliance. Mereka memiliki banyak anggota tetapi mereka juga memiliki struktur yang longgar. Ada lebih dari 20 anggota tingkat zombie abadi di aliansi zombie, bahkan tanah suci pegunungan salju tidak dapat dibandingkan dengan jumlah ini. Bahkan jika zombie abadi lebih lemah daripada Dewa Gu yang hidup, lebih dari 20 dari mereka adalah kekuatan besar, dan jika mereka benar-benar bersatu, mereka pasti sudah menjadi kekuatan tingkat super. Namun, penghalang masuk aliansi zombie rendah, ini dapat dilihat dari penerimaan Fang Yuan ke aliansi. Zombie abadi memiliki asal-usul yang berbeda dan sangat sulit bagi mereka untuk bersatu. Inilah alasan mengapa ada banyak kasus zombie abadi yang diperas oleh Dewa Gu baru-baru ini. Setelah konferensi berakhir, Fang Yuan meninggalkan surat wasiat jahat di aula konferensi. Dia kemudian mengikuti Gu Ye ke aula lain, di mana dia menerima token aliansi zombie miliknya. Token ini tidak hanya mewakili identitasnya, tetapi juga mencatat kontribusi Fang Yuan untuk aliansi zombie. Selain token, ada juga serangkaian jalur informasi Gufana yang digunakan untuk mengirimkan informasi tugas dari aliansi zombie, informasi tentang anggota baru atau anggota yang meninggalkan aliansi, atau informasi penting seperti kematian anggota. Gu Ye ingin pamit, dan menyarankan Fang Yuan untuk jalan-jalan di sekitar Dark Flow Giant City. Sekarang setelah Fang Yuan memiliki token, dia bisa bebas bergerak di sekitar Dark Flow Giant City. Namun, Fang Yuan tidak melepaskannya dan menyeretnya berkeliling, berjalan dan mengobrol, menyelidiki beberapa informasi darinya. Fang Yuan fokus untuk menanyakan tentang pemimpin Northern Plains Zombie Alliance. Dia adalah zombie abadi wanita yang disebut Blazing Heaven Demoness. Kultivasinya berada di peringkat 8 dan perilakunya tirani dan merajalela. Kekuatan tempurnya sangat menonjol. Fang Yuan bertanya bagaimana itu menonjol dan Gu Ye menjawab satu kalimat yang membuat Fang Yuan mengerti, jangka hidupnya belum mencapai akhir, tetapi dia sengaja berubah menjadi zombie abadi hanya untuk menerobos. Kebanyakan zombie abadi adalah Gu Immortal yang berada di napas terakhir mereka dan tidak punya pilihan lain. Tentu saja, ada banyak metode lain selain berubah menjadi zombie abadi bagi Gu Immortal di napas terakhir mereka. Seperti Gu Immortal jalur kayu yang berubah menjadi manusia pohon. Namun, metode ini seringkali memiliki keterbatasan. Misalnya, Gu Immortal jalur kekuatan dan Gu Immortal jalur api tidak dapat berubah menjadi manusia pohon. Berubah menjadi zombie abadi adalah metode paling umum yang dapat dilakukan oleh Gu Immortal dari setiap jalur. Iblis langit berkobar ini bukanlah seseorang yang tidak punya pilihan selain berubah menjadi zombie abadi, sebaliknya dia melakukannya dengan sengaja. Itu untuk membuat terobosan dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika dipikir-pikir sebentar saja, seberapa besar peningkatan kekuatan tempur, seberapa besar terobosan, yang membuat iblis langit berkobar tidak ragu untuk berubah menjadi zombie abadi. Jelas, tingkat terobosan ini pasti sangat tinggi dan mengejutkan. Ada rumor yang beredar di sekitar aliansi zombie, konon pemimpinnya sudah memiliki metode untuk bangkit kembali. Di tengah percakapan, Gu Ye merendahkan suaranya dan dengan hati-hati memberi tahu Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum. Rumor ini bukan tidak berdasar, karena dia berubah menjadi zombie abadi atas kemauannya sendiri. Siapa bilang dia tidak memiliki metode untuk bangkit kembali?
Fang Yuan mampu mengekstrak banyak informasi berguna dari Guye. Dikombinasikan dengan informasi yang diberikan Peri Lisan dan pengalamannya sendiri, Fang Yuan mampu dengan cepat mendapatkan gambaran kasar tentang aliansi zombie. Guye masih memiliki misi menjaga kayu bumi tua, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Yuan. Fang Yuan juga segera pergi. Sebelum pergi, dia memanjat tinggi dan melihat ke jurang raksasa yang dijaga di bawah kota raksasa aliran gelap. Jurang raksasa itu seperti mulut berdarah binatang buas, terbuka diam-diam dalam kegelapan pekat. Ini adalah pintu masuk parit bumi yang dijaga ketat oleh aliansi zombie, Yin Liu Gong, Komandan Naga Ye Cha dan Huang Kuan Weng, 3 zombie abadi peringkat 7 bergantian mengawasinya. Fang Yuan menggunakan 105 mata untuk mengamati ini dengan jelas. Dia tahu bahwa mengikuti jauh ke dalam pintu masuk ini, jurang itu akan meluas hingga puluhan kali dan bahkan ratusan kali. Parit bumi sangat megah, dengan ruang yang begitu luas sehingga tidak akan menjadi masalah untuk menampung kota raksasa aliran gelap yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga sangat dalam dan gelap, aliansi zombie masih belum menjelajahi kedalamannya yang sebenarnya. Suatu hari, aku akan menjelajahi jauh ke dalam dan mengambil warisan itu, menambahkannya ke fondasiku untuk masa depan yang jauh lebih cerah. Tapi sekarang bukan saatnya, Fang Yuan berkata dalam hati. Bahkan jika dia tidak berubah menjadi zombie abadi, dia akan mencoba segala macam metode untuk mendapatkan warisan ini. Fang Yuan menarik kembali tatapannya, tubuhnya dengan cepat naik lebih tinggi dan meninggalkan kota raksasa aliran gelap seperti burung besar. Setelah terbang dalam jarak yang sangat jauh, Fang Yuan akhirnya meninggalkan kegelapan yang menyelimuti Dark Flow Giant City dan melihat sinar matahari yang cerah lagi. Dia mengubah arahnya dan terbang tinggi di langit sebelum akhirnya memastikan tidak ada pengejar. Baru kemudian dia mendarat di hutan yang tidak mencolok, mengatur Gufana dan mengaktifkan Fixed Immortal Travel. Cahaya hijau giok menyala dan dia menghilang dari tempat itu. Gufana yang tertinggal bergerak, menghilangkan sebanyak mungkin jejak aura Gu abadi. Fang Yuan kembali ke tanah suci Hu Immortal. Sambil menunggu kabar dari akhir Peri Lisan, ia mulai meneliti jurus pamungkas jalur kebijaksanaan, menyembunyikan hati jahat. Jurus pamungkas fana ini tidak dimaksudkan untuk menyerang. Sebaliknya, jurus ini menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk mengubah hati seorang Gu Immortal, menyebabkan hati tersebut dipenuhi dengan tanda dao jalur kebijaksanaan di dalam dan luar, berubah menjadi hati jahat. Jika berhasil, jurus ini tidak hanya dapat menggunakan esensi darah seseorang untuk secara otomatis menciptakan sejumlah besar keinginan jahat, tetapi juga dapat mengurangi jumlah keinginan jahat yang dikonsumsi dalam jumlah besar saat Fang Yuan menggunakannya untuk merenung. Sayangnya, jurus pamungkas fana ini mungkin bagus tetapi cocok untuk Gu Immortal biasa. Fang Yuan adalah zombie abadi jalur kekuatan, hatinya sudah dipenuhi dengan tanda dao jalur kekuatan dan ia bukanlah seorang Gu Immortal jalur kebijaksanaan. Hal yang penting adalah tubuh fisiknya sudah mati, dan tidak dapat memelihara keinginan jahat dengan esensi darahnya, bahkan mengubah hatinya menjadi hati jahat merupakan penghalang yang sangat besar. Meskipun Fang Yuan tidak dapat menggunakan jurus pamungkas yang mengandung hati jahat, ia dapat memperoleh banyak inspirasi dari cara kerjanya. Secara khusus, isi jurus pamungkas tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan jurus pamungkas yang diperoleh Fang Yuan sebelumnya. Jurus pamungkas ini adalah napas beracun, yang diperolehnya dari Peri Lisan. Jurus pamungkas napas beracun dapat mengeluarkan napas beracun setiap kali seseorang bernapas, dan saat terkumpul, napas beracun tersebut dapat melukai musuh. Dan mengandung hati jahat dapat membuat setiap detak jantung mengubah esensi darah menjadi keinginan jahat. Memang ada kesamaan di antara keduanya. Saya bukanlah dewa Gu jalur racun, dan saya kekurangan dasar jalur kebijaksanaan. Tetapi karena ada titik yang sama, saya mungkin juga menggunakan Gu kebijaksanaan untuk mengujinya. Dataran Utara, Surga Gua Fengxian. Di aula tamu, Dewa Gu peringkat 8, Pangeran Fengxian, sedang duduk tegak, sementara Peri Lisan dan Qin Bai Sheng membungkuk, meminta untuk pergi. Pergilah, aku punya banyak Gu abadi yang tidak sesuai dengan jalanku dan perlu ditukar dalam pelelangan. Kalian berdua mengadakan acara yang bagus untuk Northern Plains, mencegah banyak perkelahian dan pembantaian, sangat bagus. Pangeran Fengxian mempersilakan mereka pergi, nadanya penuh dengan dorongan. Tuan Pangeran tidak dapat hadir di pelelangan benar-benar masalah penyesalan bagi semua Gu abadi Northern Plains. Peri Lisan menyanjung,
Pangeran Feng Xian menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Aku sedang memediasi ki langit dan bumi di lubang abadiku ketika aku dipaksa keluar karena gua abadi. Sekarang, ini adalah waktu yang penting untuk mengelola dunia lubang abadiku, aku tidak bisa keluar. Tetapi ketika saatnya tiba, aku akan mengirim seseorang untuk mewakiliku. Yulan, suruh mereka pergi. Dua orang pelayan berdiri di samping Pangeran Feng Xian, keduanya sebenarnya adalah Dewa Gu wanita peringkat 6. Yang satu dingin dan anggun seperti es dan salju, yang lain lembut dan cantik, seperti bunga kuning di lembah yang rimbun. Atas perintah Pangeran Feng Xian, Dewa Gu wanita yang dingin dan angkuh itu berdiri dan membungkuk terlebih dahulu kepada Pangeran Feng Xian, sebelum berkata kepada Qin Bai Seng dan Pri Lisan, para tamu, silakan ikut. Kami telah merepotkan pendekar pedang Yulan. Qin Bai Seng dan Pri Lisan tidak berani bersikap sombong, dan segera menjawab. Pendekar pedang Yulan ini terkenal di dataran utara. Ia menguasai jalur pedang, dan meskipun kultivasinya hanya di peringkat 6, kekuatan tempurnya sangat kuat dan terlebih lagi, ia memiliki pencapaian Grandmaster di jalur pedang. Pendekar pedang Yulan memimpin keduanya dalam diam. Ketiganya berjalan di sepanjang koridor panjang dan melewati beberapa pintu sebelum akhirnya melangkah keluar dari pintu masuk gua surga dan kembali ke dunia dataran utara. Pendekar pedang Yulan, silakan tinggal, Anda tidak perlu mengantar kami pergi lagi. Qin Bai Seng berkata dengan sopan. Tingkat kultivasi dan kekuatan bertarungnya lebih tinggi daripada Sword Master Yulan, tetapi yang terakhir memiliki salah satu dari beberapa Gu Immortal peringkat 8 dari Northern Plains di belakangnya, dia tentu saja tidak akan sombong. Sword Master Yulan mengangguk dan menutup pintu masuk gua surga. Begitu pintu masuk ditutup, tidak ada keanehan di langit dan tidak ada perbedaan antara langit dan sekitarnya. Pri Lisan mengembuskan napas berawan, kami telah mengunjungi 5 kekuatan peringkat 8 dan juga mencapai kesepakatan dengan mereka semua menggunakan Gu Janji Gunung, dan telah berhasil mengundang mereka. Sekarang, situasinya sudah ditetapkan, pelelangan adalah acara yang pasti. Itu semua berkat Gu Janji Gunung milik Pri. Qin Bai Seng dengan ekspresi tersenyum. Mengatakan ini, dia mengeluarkan Gu abadi dan menyerahkannya kepada Pri Lisan. Sesuai perjanjian, ini adalah imbalan untuk Pri. Qin Bai Seng berkata dengan tulus dan bersyukur. Pri Lisan tergerak, pelelangan belum dimulai, tetapi Qin Bai Seng sudah memberikan imbalan kepadanya terlebih dahulu. Sekalipun Pri Lisan telah melihat banyak hal dan telah berurusan dengan segala macam dewa abadi Gu, saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji perilaku sosial Qin Bai Seng dalam hati. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri di tempat yang formal. Pri Lisan tertawa, menerima Gu abadi. Dia memeriksanya dan meletakkan Gu abadi ke dalam lubang abadinya. Masalah ini sudah beres, kita harus berpisah dan bertemu setengah bulan kemudian. Setengah bulan kemudian adalah tanggal yang disepakati untuk mengadakan lelang. Lokasinya berada di Tanah Suci Bai Seng milik Qin Bai Seng, yang terletak di dalam rawa Crimson Reed. Kedua makhluk abadi itu berpisah di tempat itu, memilih arah yang berbeda saat mereka terbang. Belum lagi Pri Lisan, yang sedang menggunakan Gu Cangkir perspektif bergerak untuk menghubungi Fang Yuan saat dia bepergian sekarang. Setelah Pri Lisan dan Qin Bai Seng pergi, seseorang muncul di aula masuk gua surga Feng Xian. Orang ini mengenakan jubah merah dan putih, berdiri tegak seperti tombak atau pedang. Alisnya tajam seperti pedang, cahaya ilahi bersinar di matanya, di balik penampilannya yang ramah, dia sangat percaya diri, dia memiliki watak seperti naga yang berkeliaran dan ganas. Bibirnya melengkung membentuk senyum lembut, dia sangat sopan tetapi juga mendominasi. Lengannya berada di belakang punggungnya, dia menghadapi Pangeran Feng Xian tingkat 8 tanpa tekanan di wajahnya, seolah-olah mereka memiliki status yang sama. Namun dari auranya yang tidak disembunyikan, dia hanyalah seorang dewa Gu tingkat 7. Bahkan Qin Bai Seng tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya saat menghadapi Pangeran Feng Xian. Pangeran Feng Xian menatap orang ini karena sikapnya juga berubah, dia tidak lagi sedikit sombong seperti saat dia menghadapi Qin Bai Seng dan Pri Lisan, dia benar-benar bertindak seolah-olah keduanya memiliki level yang sama. Dewa Gu tingkat 8 ini berbicara, Feng Jiuge, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menggantikanku dan mengikuti pelelangan ini? Dewa Gu tingkat 7 yang mengenakan jubah merah dan putih tersenyum sambil mengangguk, itulah masalahnya. Pangeran Feng Xian mengerutkan kening, kau menjadi seorang abadi di benua tengah,
ki langit dan bumi dari dunia bukaan abadimu berasal dari benua tengah, berbeda dengan dataran utara. Ada banyak ahli hebat yang datang ke pelelangan, bahkan Dewa Abadi peringkat 8 akan hadir. Jika kau ketahuan, itu akan sangat buruk. Kau harus tahu, semua Dewa Abadi dataran utara sedang marah sekarang. Mereka berusaha menemukan pelaku yang menyebabkan jatuhnya tanah terberkati pengadilan kekaisaran. Sebelum Dong Fang Changfan meninggal, ia menyimpulkan bahwa pelakunya bukan dari dataran utara, tetapi dari wilayah lain. Jika identitasmu sebagai Dewa Abadi benua tengah ketahuan saat ini, itu akan memiliki implikasi yang besar. Ketika Pangeran Feng Xian mengatakan ini, ia tidak menyembunyikannya dari dua pelayan Dewa Abadi. Dua Dewa Abadi wanita, termasuk Sword Master Yulan, tidak menunjukkan perubahan ekspresi ketika mereka mendengar ini. Feng Jiuge tertawa lebar, "Pangeran, jangan cemas, lihatlah metodeku." Sambil berkata demikian, seberkas cahaya terang menyambar tubuhnya, saat penampilannya berubah. Pangeran Feng Xian tersentak pelan, sementara Sword Master Yulan, yang bersikap dingin, menatap dengan mata terbelalak. Gu immortal wanita lainnya, bernama Lei Yao, membuka mulutnya sambil berulang kali menatap ke arah teman wanitanya dan Feng Jiuge. Ternyata, Feng Jiuge berubah menjadi tiruan persis Sword Master Yulan, dia sangat mirip dengannya, seolah-olah mereka adalah saudara kembar. Metode apa ini? Pangeran Feng Xian tersenyum, memuji, tidak hanya penampilan luarnya yang sempurna, kamu bahkan menyamarkan tanda Dao milikmu, tanda itu benar-benar menyerupai tanda Dao jalur pedang. Auramu juga tidak berbeda dari Gu Immortal dataran utara manapun. Ini wajah yang samar-samar familiar. Feng Jiuge mengatakan jawabannya. Jadi begitulah, tidak heran, tidak heran. Pangeran Feng Xian menyadari, dia kemudian berseru, hanya Tifing Heaven Demon Venerable yang dapat menghasilkan sesuatu yang begitu mistis dan menakjubkan. Feng Jiuge mengangguk, wajah yang tidak dikenal, wajah yang samar-samar dikenal, dan wajah yang dikenal, serangkaian jurus pamungkas ini berasal dari Tifing Heaven Demon Venerable. Yang pertama adalah jurus pamungkas yang fana, tidak seberapa. Wajah yang samar-samar dikenal adalah jurus pamungkas yang abadi dengan 3 Immortal Gu sebagai intinya, di antaranya ada 2 Immortal Gu jalur transformasi, saat digunakan, tipu daya akan benar-benar sulit diketahui. Aku memperoleh jurus pamungkas ini sejak lama dalam sebuah pertemuan kebetulan, tetapi jurus ini memiliki kekurangan, yaitu, aku butuh keterampilan akting. Jika aku bertindak buruk, nada bicaraku bisa memperlihatkan kekurangan dalam transformasiku. Petik 2. Sedangkan untuk jurus pamungkas yang dikenal, tidak ada kekurangan seperti itu. Bahkan jika aktingnya tidak tepat, orang lain tidak akan merasakan keanehan yang tiba-tiba, bahkan dapat memengaruhi persepsi dan mentalitas orang lain. Bahkan jika kau berubah menjadi orang yang tidak ada, orang lain akan tetap merasa seperti kau adalah teman atau kenalan mereka. Feng Jiuge menjelaskan, para abadi sekarang menyadari mengapa Feng Jiuge berubah menjadi Sword Master Yulan dari semua orang di sini. Itu karena wanita ini hampir tidak berbicara dengan normal, tidak banyak keterampilan akting yang dibutuhkan untuk menyamar sebagai dirinya. Pangeran Feng Xian mengangguk berulang kali, semua orang yang terhormat di peringkat 9 adalah jenius yang luar biasa, metode mereka sangat hebat. Dengan jurus ini, aku tidak akan takut kau akan terbongkar. Feng Jiuge tertawa dengan arogan, bahkan jika aku terbongkar, siapa yang bisa menghentikanku untuk pergi? Pangeran Feng Xian teringat beberapa hari yang lalu ketika dia bertarung dengan Feng Jiuge, dia tidak bisa menahan senyum, memuji, itu benar, jurus pembunuh abadimu memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan aku, seorang Dewa Gu peringkat 8, tidak akan mau menerima pukulan itu secara langsung. Feng Jiuge, reputasimu memang pantas, kau benar-benar punya kekuatan untuk berkeliaran dengan bebas di dunia ini. Feng Jiuge menangkupkan tinjunya, berbicara dengan tulus, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak laki-laki dan adik perempuan. Kalian memilih untuk naik ke alam abadi di dataran utara demi tugas utama rumah afinitas roh, bersembunyi di sini selama ratusan tahun. Aku benar-benar mengagumi kalian. Ekspresi Pangeran Feng Xian berubah gelap. Dia mengepalkan tinjunya sambil berkata, sangat disayangkan seseorang menggunakan metode kita sebelum aku mengaktifkan rencana kita, mengambil hasil kerja keras kita. Ini pasti perbuatan seseorang di 10 sekte kuno, jangan biarkan aku mencari tahu siapa itu, kalau tidak Sebenarnya, Pangeran Feng Xian yang agung, salah satu dari sedikit ahli peringkat 8 di dataran utara,
sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh Rumah Afinitas Roh. Rumah Afinitas Roh melakukan langkah besar. Untuk mendirikan Pangeran Feng Xian, Rumah Afinitas Roh tidak diragukan lagi menyerahkan banyak keuntungan di benua tengah. Jika Rumah Afinitas Roh memiliki satu lagi Dewa Gu peringkat 8 yang ditempatkan di benua tengah, mereka akan dapat memperjuangkan lebih banyak keuntungan saat bertarung dengan 9 sekte lainnya. Namun, Spirit Affinity House adalah pemimpin rencana untuk menumbangkan 88 True Yang Building. Untuk menyelesaikan rencana ini, mereka harus mengirim Pangeran Feng Xian ke Northern Plains. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Pangeran Feng Xian mungkin telah memberikan banyak kontribusi dan memberikan banyak bantuan bagi para dewa Gu benua tengah untuk menghancurkan 88 True Yang Building. Namun, dalam kehidupan ini, Pangeran Feng Xian belum melakukan apapun dan rencananya sudah hancur. Pelaku dari masalah ini, zombie abadi Fang Yuan, sudah berada di tanah terberkati Langya. Dia meminjam Gu abadi Ikrar Gunung. Tentu saja, dia meminjamnya dengan biaya. Fang Yuan membayar perilisan 3 batu esensi abadi untuk ini. 3 adalah kesepakatan yang sangat bagus karena hubungan mereka. Jika itu orang lain, perilisan tidak akan meminjamkannya begitu saja bahkan jika mereka membayar 10 batu esensi abadi. Meminjamkan Gu abadi mengandung risiko. Ada contoh di sini, pemimpin aliansi zombie dataran utara, Iblis Langit berkobar, meminjamkan Gu abadi kepada suku Yuan. Iblis Langit yang membara berada di Laut Timur, sehingga suku Yuan telah menyimpan Gu abadi ini, menolak untuk mengembalikannya ke aliansi zombie, yang telah memintanya setiap tahun. Setelah menggunakan Gu Janji Gunung untuk membuat perjanjian dengan roh tanah Langya, lebih dari 10 peti mati muncul dari tanah awan dengan teriakan dari roh tanah Langya. Peti mati ini mengeluarkan aura abadi, berwarna putih bersih seperti awan, di permukaannya ada awan yang terbentuk dan hancur, itu adalah manifestasi dari jurus pembunuh abadi tertentu. Setelah membuka peti mati, Gu abadi yang sedang tidur dapat terlihat di dalamnya. Di setiap peti mati, ada tawanan Gu immortal. Totalnya ada 13 peti mati, itu artinya 13 Gu immortal. Meskipun Fang Yuan sudah siap secara mental, setelah melihat jumlah ini, dia masih terkejut. Begitu banyak tawanan, Fang Yuan membuka matanya lebar-lebar, dia menunjukkan ekspresi yang agak berlebihan. Roh daratan Langya tertawa puas. Dia senang melihat Fang Yuan terkejut, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, siapa aku? Pikirkanlah, para Gu immortal ini hanya mencari kematian, mereka berani menyerang tanah terberkatiku. Menjual mereka adalah hukuman yang pantas mereka terima. Fang Yuan menatap roh daratan Langya dalam-dalam. Di permukaan, hanya ada 12 binatang buas terpencil di tanah terberkati Langya. Untuk bertahan melawan 3 gelombang serangan dari kekuatan misterius, kelompok binatang buas terpencil itu tidak cukup. Metode sejati roh daratan Langya kemungkinan besar adalah koleksi Gu immortal miliknya yang berharga. Aku punya beberapa ide, jumlah Gu abadi di tanah terberkati Langya pasti melebihi jumlah Gu abadi yang kumiliki. Selain itu, tampaknya di antara Gu abadi miliknya, atau di antara jurus pembunuh abadi yang dimiliki roh tanah Langya, setidaknya satu dari mereka memiliki kemampuan untuk menangkap Gu abadi. Fang Yuan berpikir, jumlah tawanan seperti itu tidak normal. Sebagian besar Gu abadi yang menyerang ditangkap, hanya sejumlah kecil yang tewas dalam pertempuran. Fang Yuan memandangi peti mati satu persatu. Dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti 3 abadi Hua Hai, penyendiri Hong Yu, dan Gui Wang. Adapun yang lainnya, roh tanah Langya memperkenalkan mereka kepadanya, ada Gu abadi jalur logam Tai Jiazi, Gu abadi jalur perbudakan, Gu abadi Agung Sui Siong, Gu abadi jalur kayu Mudian Chang, seorang kultivator penyendiri yang terkenal di dataran utara, 4 orang bijak yang bebas, dan Gu abadi peringkat 7, Wu Hao, yang dikenal sebagai Rusing Thunder Hand, dia memiliki kekuatan pertempuran tingkat menengah peringkat 7. Wawasan Fang Yuan semakin luas, baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak tawanan dengan kekuatan seperti itu berkumpul bersama. Seolah-olah para dewa Gu tidak berharga apapun, mereka seperti kubis yang dijual di pasar. Kegembiraan Fang Yuan berangsur-angsur memudar, dan dia menunjukkan sedikit kekhawatiran dan kesungguhan. Untuk dapat mengumpulkan kekuatan seperti itu dan menyerang tanah yang diberkati Langya beberapa kali, kekuatan misterius yang tersembunyi di balik layar ini membuat hati Fang Yuan bergetar. Saat aku menjualnya, aku akan menjadi duri dalam pandangan kekuatan misterius itu.
Fang Yuan menyentuh peti mati sambil mendesah. Namun sebelum keuntungan sebesar itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan misterius itu, Fang Yuan telah memutuskan untuk melakukannya. Dia bukanlah seseorang yang takut akan masalah, seseorang yang takut mengambil risiko. Dia adalah orang di jalan iblis, dia adalah pengambil risiko. Jika dia memilih untuk tidak mengambil risiko, itu berarti manfaat yang terkait dengan risiko itu tidak cukup untuk menggerakkannya. Fang Yuan bertanya kepada roh daratan Langya, kau telah menginterogasi mereka dengan intens, menggunakan banyak metode, apakah kau tidak memperoleh keuntungan darinya? Roh daratan Langya melambaikan tangannya, tidak ada. Para Dewa Gu ini berkumpul karena berbagai alasan. Ada 3 orang penting yang menghubungi mereka dan mengatur serangan, sementara juga memberikan informasi tentang tanah yang diberkati Langya. Tetapi ketiga Dewa Gu ini telah tewas dalam pertempuran. Meskipun aku mengendalikan seranganku, aku tidak dapat menghentikan kematian mereka. Setelah mereka tewas, situasinya menjadi sedikit aneh, jiwa mereka musnah sepenuhnya, aku bahkan tidak dapat menemukan sedikit pun jiwa mereka. Menjelang akhir, roh daratan Langya perlahan-lahan mengerutkan kening. Fang Yuan juga mengerutkan kening, melihat para tawanan Dewa Gu yang tidur di peti mati. Dia terdiam. Fang Yuan berencana untuk membawa ke-13 peti mati awan itu kembali ke tanah suci Hu Immortal. Karena mereka telah membuat ikrar gunung, roh tanah Langya tidak hanya tidak menghentikannya, dia bahkan memberi Fang Yuan 8 jurus pembunuh fana. Jurus-jurus pembunuh ini adalah kunci untuk membuka peti mati awan tidur jurus pembunuh abadi. Ingat perintah yang kukatakan padamu, itulah satu-satunya cara untuk membuka peti mati, jika tidak, peti mati itu akan hancur bersama para Gu Immortal di dalamnya. Sebelum Fang Yuan pergi, roh tanah Langya memberi instruksi padanya. Fang Yuan mengangguk, mengingat semua jurus pembunuh fana itu. Jurus-jurus pembunuh fana ini tidak memiliki nama, satu-satunya kegunaannya adalah sebagai kunci untuk membuka peti mati. Namun terhadap para Gu Immortal jalur awan, jurus-jurus itu memiliki beberapa nilai referensi. Tai Bai Yun Seng telah mengolah jalur awan di sampingnya, Fang Yuan berencana untuk memberikan jurus-jurus pembunuh fana ini kepada Tai Bai Yun Seng sebagai referensi. Fang Yuan membawa ke-13 tawanan Gu Immortal kembali ke tanah suci Hu Immortal dengan sukses. Dia pertama-tama memanggil roh tanah Hu Immortal dan menanyakan berita terbaru. Tanah yang diberkati Hu Immortal berjalan dengan baik, roh tanah Hu Immortal telah dengan mantap melakukan apa yang diperintahkan Fang Yuan kepadanya. Dia secara bertahap menjual manusia batu di tanah yang diberkati dan membeli beberapa kelompok rubah. Hu Immortal sendiri adalah Gu Immortal jalur perbudakan yang terampil dalam memanipulasi kelompok rubah untuk bertarung. Aperture abadi miliknya, tanah yang diberkati Hu Immortal, paling cocok untuk membesarkan kelompok rubah. Dengan mengikuti rute ini, pada akhirnya, kelompok rubah tingkat binatang buas yang terpencil akan muncul, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Keuntungannya bahkan lebih tinggi dari 3 transaksi Gu isi perut Fang Yuan. Namun metode ini membutuhkan waktu lama untuk melihat efeknya, itu membutuhkan upaya yang panjang dan berkelanjutan. Hu Immortal adalah seorang kultivator tunggal, dia berada dalam kondisi yang mengerikan saat itu, setelah beberapa bencana duniawi, keuangannya runtuh, kerugiannya tidak dapat diperoleh kembali dan kekuatan pertempurannya jatuh, akhirnya mati di tangan bayangan petir pesona biru. Aperture abadi Gu Immortal akan mengalami bencana dan kesengsaraan pada interval tertentu. Itu seperti putaran tantangan yang sangat membatasi jumlah Gu Immortal di 5 wilayah. Ada kendala besar lainnya, yaitu keterbatasan rentang hidup. Saat itu, Hu Immortal memiliki Gunung Danghun, dia ingin menggunakan sumber daya unik ini untuk menghasilkan pendapatan besar bagi dirinya sendiri. Metodenya adalah pilihan yang bijaksana. Meskipun memelihara kelompok rubah sejalan dengan pengelolaan tanah terberkati Hu Immortal yang tepat, efeknya membutuhkan waktu terlalu lama untuk dipelihara. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak kecelakaan yang bisa terjadi. Terutama ketika keadaan Hu Immortal semakin buruk dari hari ke hari, dia tidak mampu untuk berkembang secara perlahan. Namun, dia tidak memiliki kebijaksanaan Gu, dia tidak dapat memikirkan metode seperti menggunakan Gu Ersak, dia hanya dapat menggunakan Gu Nyali untuk meningkatkan jumlah manusia batu dan menjual manusia batu tersebut. Fang Yuan telah menggunakan metode ini sebelumnya, tidak banyak manfaatnya dan itu sangat merepotkan. Pasar manusia batu sudah jenuh, mengapa itu bisa menguntungkan seperti menjual Gu Nyali secara langsung. Akhirnya,
Hu Immortal gagal dan meninggal dalam musibah duniawi. Harta yang ditinggalkannya membantu Fang Yuan. Pada saat yang genting, itu memberinya bantuan yang tak terukur. Tanah terberkati Hu Immortal dapat dikatakan sebagai harta awal Fang Yuan, fondasi kebangkitannya. Dalam kehidupan masa lalunya, Fang Yuan menghancurkan tanah terberkati Hu Immortal untuk membunuh Feng Jin Huang. Dalam kehidupan ini, dia menjadi pemilik tanah terberkati Hu Immortal. Ini adalah kontras yang menakjubkan. Saat ini, karena Fang Yuan dapat menjual Gu secara langsung dan memiliki cukup uang, ia dapat mulai mengembangkan tanah suci Hu Immortal lagi, mengikuti jalan yang benar, yang bahkan pemilik sebelumnya, Hu Immortal, tidak dapat melakukannya, dengan perlahan mengumpulkan kelompok rubah dan membesarkan rubah buas yang terpencil. Bisnis ini adalah rencana jangka panjang. Fang Yuan tidak terburu-buru, dan ia juga tidak mencari keuntungan jangka pendek dalam aspek ini. Setelah melihat situasi tanah suci Hu Immortal, Fang Yuan mengarahkan perhatiannya pada Sekte Bangau Abadi dan Sekte Abadi Tempur. Tanah suci Hu Immortal adalah kekuatan cabang Sekte Bangau Abadi, ia harus memperhatikan Sekte Bangau Abadi. Sedangkan untuk adik laki-lakinya, Gu Yue Fang Zheng, yang berada di dalam Sekte Bangau Abadi, Fang Yuan sudah lama tidak memperhatikannya. Seorang Master Gu biasa, bahkan jika ia berada di peringkat 5, apa yang dapat ia lakukan? Sama seperti saat itu di Gunung King Mao, selama ia tidak menghalangi jalan Fang Yuan, ia bahkan tidak akan repot-repot menginjaknya. Ia terlalu sibuk. Manusia fana itu seperti semut, tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk menginjak mereka. Saudaraku tersayang itu mungkin sudah mati sekarang. Fang Yuan punya tebakan. Sebelumnya, Fang Zheng telah menggunakan Gu Abadi yang memiliki indera perasa untuk terhubung dengan Fang Yuan. Ini memungkinkan Fang Yuan untuk mendapatkan banyak informasi, mempelajari tentang kesulitan Fang Zheng dan melihat bahwa dia berada di kolam darah, dan pemandangan menyedihkan dari bunga iblis yang tumbuh di tubuhnya. Selama periode waktu ini, situasi Sekte Bangau Abadi cukup tenang. Mereka berhasil menyelesaikan masalah Sekte Pedang Surgawi Agung. Sekte Pedang Surgawi Agung memiliki Dewa Gu ketiga yang baru muncul dan siap untuk menyingkirkan status mereka sebagai kekuatan cabang Sekte Bangau Abadi. Sekte Bangau Abadi adalah sekte yang saleh, meskipun kekuatan mereka jauh melampaui Sekte Pedang Surgawi Agung, karena aturan jalan yang benar, mereka tidak dapat menyerang dengan kuat, mereka hanya dapat merekrut Dewa Gu di Sekte Pedang Surgawi Agung. Akhirnya, mereka berhasil merekrut Dewa Gu di Sekte Pedang Surgawi Agung, itu adalah Dewa Gu ketiga yang baru. Sekte Pedang Surgawi Agung mengendalikan sumber daya yang terbatas, cukup sulit untuk menyediakan dua Dewa Gu, yang ketiga terlalu banyak bagi mereka. Dewa Gu yang baru maju diberi persyaratan yang memikat oleh Sekte Bangau Abadi, bergabung dengan mereka pada akhirnya. Sekte Pedang Surgawi Agung kehilangan orang yang penting dan kekuatan mereka jatuh, mereka tidak lagi memiliki dasar untuk melepaskan diri dari Sekte Bangau Abadi, mereka hanya dapat menandatangani kontrak cabang sekali lagi. Namun, meskipun Sekte Bangau Abadi menstabilkan situasi di wilayah Barat Laut, mereka sangat tertekan di medan perang reinkarnasi. Lei Tan, yang merupakan Dewa Abadi yang bertugas di sana, terluka parah, ia tidak punya pilihan selain kembali ke sekte untuk memulihkan diri. Medan perang reinkarnasi adalah jurus pembunuh medan perang nomor 1 yang diakui publik di dunia, yang didirikan oleh Dewa Abadi Bumi Surga sendiri. 10 sekte kuno besar telah menguasai daerah ini selama bertahun-tahun, terlibat dalam persaingan yang sengit. Perhatian Sekte Bangau Abadi kembali ke medan perang reinkarnasi lagi, untuk saat ini, mereka tidak punya energi untuk memikirkan ide-ide baru untuk menghadapi tanah terberkati Hu Abadi. He Feng Yang, yang bertugas menjatuhkan tanah terberkati Hu Abadi, baru-baru ini sibuk mencoba menemukan cara untuk menyembuhkan Bangau Istana 9 kesayangannya, si 9 kecil. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Fang Yuan, ia dapat menghadiri pelelangan dengan tenang tanpa terlalu peduli dengan benua tengah. Fang Yuan memperhatikan Sekte Abadi Tempur selanjutnya. Dari beberapa berita yang tampak tidak penting dari Sekte Abadi Tempur, Fang Yuan merasakan sesuatu yang aneh. Berita ini dapat menipu 9 sekte kuno besar lainnya untuk saat ini, tetapi bagi Fang Yuan, yang mengetahui cerita di dalam, ia dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sepertinya Sekte Abadi Tempur memang telah mengerahkan kekuatan tempur para Dewa Abadi untuk menyerang Gua Surga Langit Berbintang. Fang Yuan berpikir, yang tidak diketahuinya adalah, setelah dia pergi, Raja Monyet Abadi Silei terperangkap di dalam Gua Surga Langit Berbintang.
Sekte Abadi Tempur mengirim 3 Dewa Abadi Gu untuk membantunya, tetapi setelah mereka memasuki Gua Surga Langit Berbintang, mereka juga menemui beberapa kendala. Dalam kasus ini, alam mimpi di Gua Surga Starry Sky telah terungkap ke Combat Immortal Sect. Alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable memiliki hubungan dengan ramalan Great Dream Immortal Venerable. Combat Immortal Sect pasti akan menyerang Gua Surga secara diam-diam. Aku harus memanfaatkan waktuku dengan baik. Keuntungan dari kelahiran kembaliku menyusut dengan cepat. Fang Yuan merasakan urgensi lagi. Sejak dia mulai menjual Gu isi perut dan telah melakukan kontak dengan semua kekuatan besar dan kecil di benua tengah, menjadi jauh lebih mudah baginya untuk mengumpulkan informasi dibandingkan sebelumnya. Namun, informasi ini sangat umum, tidak ada rahasia yang terlibat. Itu tidak dapat dibandingkan dengan kecerdasan perilisan, mereka yang berasal dari dataran utara. Fang Yuan sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Banyak Gu Immortal yang mementingkan pengumpulan informasi, setiap tahun, mereka akan menginvestasikan sejumlah besar dana untuk mencari informasi penting atau untuk mempertahankan jalan sumber informasi mereka. Namun, Fang Yuan tidak membutuhkannya. Dia menghemat banyak uang dari ini, karena dengan keuntungan kelahiran kembalinya, dia memiliki banyak informasi tentang kehidupan sebelumnya, dibandingkan dengan informasi yang diperoleh para Dewa Gu ini melalui kerja keras dan sumber daya, itu jauh lebih komprehensif dan penting. Setelah memastikan situasi di sekitar tanah terberkati Dewa Hu, Fang Yuan merasa tenang. Dia melihat surat Tai Bai Yun Seng dan juga situasi Hei Loulan. Tai Bai Yun Seng saat ini sedang menjelajahi tanah terberkati Yulu bersama Shark Demon dan beberapa orang lainnya. Lanskap Dewa Gu seperti sebelumnya telah sepenuhnya memulihkan pintu masuk tanah terberkati Yulu, itu membuat Tai Bai Yun Seng mendapatkan dukungan dari yang lain, dan dia berhasil berbaur dengan kelompok penjelajah. Adapun Hei Loulan, dia baru saja mengalami kesengsaraan. Dewa Gu menghadapi malapetaka dan kesengsaraan sesekali. Dewa Gu peringkat 6 menghadapi satu malapetaka duniawi setiap 10 tahun. 10 tahun bukanlah dalam hal waktu dari 5 wilayah. Itu adalah waktu di lubang abadi Dewa Gu. Karena cabang sungai waktu berbeda di setiap lubang abadi, aliran waktu juga berbeda jika dibandingkan dengan dunia luar. Hei Loulan mengalami kenaikan abadi dengan fisik bela diri sejati kekuatan hebat, ia memperoleh tanah terberkati kelas super, aliran waktu di tanah terberkatinya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Tai Bai Yun Seng yang merupakan Dewa Gu jalur waktu, yaitu 1:38. Dengan kata lain, 1 tahun di 5 wilayah akan menjadi 38 tahun di tanah terberkati Hei Loulan. Selama waktu ini, ia harus menjalani 3 bencana duniawi, dengan hanya 2 tahun tersisa hingga bencana keempat. Lebih dari setengah tahun telah berlalu dalam kurun waktu 5 wilayah sejak hancurnya tanah terberkati Istana Kekaisaran. Tanah terberkati Hei Loulan telah mengalami 2 bencana duniawi, ini adalah yang ketiga. Setiap kesengsaraan adalah ujian, tetapi Hei Loulan memiliki bantuan perilisan, dan dengan beberapa Gu abadi yang dimilikinya, jika dia menemui kesulitan yang nyata, dia dapat meminta bantuan Fang Yuan. Tidak ada kabar darinya saat ini berarti kabar baik. Setelah memastikan situasi orang-orang di sekitarnya, Fang Yuan tidak memiliki keraguan lagi, dia sepenuhnya berkomitmen pada rencananya. Dia menghitung, hanya setengah bulan tersisa sampai pelelangan. Di tanah terberkati Hu Immortal, karena aliran waktu 5 kali lebih cepat, itu kira-kira kurang dari 2,5 bulan. Transaksi Gu keberanian harus dilanjutkan. Pada saat yang sama, Fang Yuan berencana untuk menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk mencoba menindaklanjuti ledakan inspirasi yang telah muncul sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat, 2 bulan berlalu dalam waktu tanah terberkati Hu Immortal. Fang Yuan keluar dari gua bawah tanah dengan ekspresi puas. Kali ini, ia telah mencapai prestasi besar dalam menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk deduksi. Ia berhasil memadukan detail napas beracun dan hati yang jahat untuk membentuk jurus abadi baru yang belum selesai. Fang Yuan menamainya ludah racun. Menggunakan hati wanita Gu abadi sebagai intinya, jurus itu disebut abadi. Tetapi ini belum selesai, karena setiap kali diaktifkan, sejumlah besar racun akan tetap berada di dalam tubuh, menyebabkan serangan balik karena racunnya. Jadi, ini hanyalah jurus yang belum selesai. Dengan tubuh zombie abadiku, aku dapat mengaktifkan ludah racun 3 kali. Lebih dari itu, racun yang tersisa bahkan dapat membunuh jiwaku.
Dua jurus pembunuh itu adalah kristalisasi jalur kebijaksanaan dan pencapaian jalur racunku, itu adalah fondasi yang kokoh. Dengan inspirasi tak terbatas yang dibawa oleh cahaya kebijaksanaan, aku dapat menggunakan fondasi ini untuk menciptakan sesuatu yang baru. Fang Yuan telah menggunakan cahaya kebijaksanaan berkali-kali. Semakin sering ia menggunakannya, semakin ia merasakan manfaat dan kemudahan cahaya kebijaksanaan. Ia dapat mengatakan bahwa Gu kebijaksanaan memiliki nilai yang sangat besar dan efek yang bahkan lebih luar biasa.